main salju. Serut sayang. Tinggal sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As Alika. Di sini aku akan ajak kalian ke tempat-tempat menarik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Aku akan memberikan tips dan trik serta ide-ide tentang traveling murah. Tanpa berlama-lama, yuk kita simak cerita berikut ini. Tapi nonton sampai habis ya, jangan di skip. Hai teman-teman, masih hari yang sama di kota Bursa. Setelah dari Masjid Agung Bursa, sekarang kita mau ke Masjid Hijau atau lebih dikenal dengan Yesil Chami. Ini adalah masjid yang paling terkenal di Bursa. Masih semangat nggak ikutin ceritaku di Turki? Aku doakan teman-teman juga bisa datang ke Turki buat liburan ya. Yesil Chami atau dipanggil Green House adalah masjid yang paling terkenal di Bursa karena salah satu bangunan ubin terindah di Turki. Selain itu termasuk dalam daftar warisan dunia UNESCO untuk Bursa. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Mehmet I. Adalah bagian dari kompleks yang lebih besar di sisi timur Bursa, bekas ibu kota Turki Ottoman. Kompleks ini terdiri dari masjid, türbe, madrasah, dapur, dan kamar mandi. Green Mouse Bursa ini dibangun oleh arsitek terkemuka Haçi İvaz Pasha atas permintaan Sultan Ottoman Çelebi Mehmet antara tahun 1415 dan 1419 di Bursa. Selain menjadi masjid, pada saat yang bersamaan tempat ini juga dijadikan rumah besar pemerintah. Yesil Chami yang artinya Masjid Hijau. Nama ini diambil dari dekorasi ubin interior berwarna hijau dan biru yang megah. Masjid ini sering dianggap sebagai puncak gaya arsitektur Ottoman awal, terutama karena tingkat estetika dan penguasaan teknis yang ditampilkan di dalam masjid. Masjid Hijau ini dibangun pada tahun 1412 oleh Sultan Mehmet I Çelebi setelah berperang melawan saudaranya untuk menyatukan kembali Kekaisaran Ottoman. Setelah kematian Sultan Mehmet I, putranya telah membangun makam hijau di seberang masjid sebagai makam kerajaan untuk ayah dan anggota keluarganya. Kubah dan ubin yang menghiasi dinding dibuat oleh Nakas Ali yang merupakan orang paling berpengaruh di dunia, yang merupakan seniman terkenal arsitektur Islam Turki pada abad ke-15. Mimbar. Masjid Hijau ini pernah rusak akibat gempa pada tahun 1855 dan dipugar kembali oleh arsitektur Prancis Leo Parvilley pada tahun 1863. Selain membangun kembali kedua menara, ia juga memulihkan interior, eksterior, dan juga ubin. Masjid ini dipugar sekitar 3 kali dan yang terakhir di tahun 2010 sampai 2012.
Bagian luar masjid ini berwarna putih dengan kubah besar dan tertutup marmer. Istimewanya di sini, marmer tersebut dipahat dengan gradasi mengerucut ke atas kubah yang tampak sangat indah dan artistik. Selain itu, pintu-pintu luar masjid juga dipenuhi dengan tulisan Arab teman-teman. Begitu juga dengan jendela-jendela yang berjumlah puluhan dengan pahatan bergradasi sangat indah. Mihrab Yesil Chami ini cukup tinggi hingga mencapai 10 meter. Rancangannya sudah menggunakan bentuk cerukan ke dalam tembok dengan ornamen mukornas di sisi atasnya, namun tanpa dilengkapi dengan dua pilar besar di sisi kiri dan kanannya. Untuk sisi penerangan ruangan masjid, di sisi mihrab dilengkapi dengan 4 pintu yang membuat menjorok jauh ke dalam tembok dan dilengkapi dengan tralis. Pintu masuk utamanya terbuat dari bahan marmer dengan ukiran mukornas di sisi atasnya. Ukiran ini membutuhkan waktu sekitar 3 tahun untuk menyelesaikannya. Setelah mengunjungi 2 masjid di kota Bursa, saatnya makan siang. Nah, kami diajak oleh tour guide kami untuk makan kebab. Mau tahu kebabnya seperti apa? Ayo ikut kami. Nah, sini Pak. Ini kosong sini. Ini. Jadi makanan pembukanya adalah roti dan sup. Cara makannya ya sama salad. Dan makannya dicocol. Sambal. Sebenarnya makan ini aja udah bisa bikin kenyang, tapi ini baru makanan pembuka ya, belum menu utamanya. Emang wajibnya ini ya. Memang enak sih kalau dimakan pas dingin kayak gini ya. Kebab yang ditunggu akhirnya datang juga. Nah, seperti inilah tampilan kebab khas Turki. Beda ya sama yang sering kita beli di Indonesia. Selamat makan siang dengan kebab asli Turki. Dari kota Bursa kita lanjut perjalanan kurang lebih 1 jaman menuju Uludağ. Jalanan mulai menanjak dan berkelok-kelok, dan dari sini sudah mulai terlihat sisa-sisa es yang mulai mencair. Menurut lokal guide kami, musim dingin di tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Salju di tahun ini tidak sebanyak dengan yang sebelumnya.
Salju yang ada saat ini cuma ada di dataran tinggi, sedangkan sebelumnya di kota-kota seperti Istanbul juga kita bisa merasakan hujan salju. Di tahun ini nggak ada, teman-teman. Ini adalah salah satu bentuk efek pemanasan global yang terjadi di seluruh dunia. Namun untuk suhunya tetap sama, tetap dingin. Salah satu permainan atau wahana yang disediakan di Uludag ini adalah cable car. Nah, cable car pada saat ini sedang tutup karena cuacanya kurang bagus. Namun di atas nanti kita bisa naik cable car yang per 2 orang itu, bukan cable car besar yang bisa diisi sekitar 5-10 orang. Untuk berada atau jalan di tempat yang bersalju, disarankan teman-teman untuk memakai sepatu yang tidak licin. Pakailah pakaian yang tebal yang bisa menghangatkan, serta jangan lupa bawa sarung tangan. Kita sudah sampai. Kebetulan cuaca pada saat ini sangat berkabut. Awalnya aku dan suami udah daftar untuk naik cable car bersama teman-teman. Tapi begitu sampai dan lihat cuaca yang sangat berkabut, akhirnya suami memilih untuk mundur. Wih, sedih. Sayang, di mana? Uludag. Panas nggak? Panas. Hai, suami. Di mana? Di mana? Karena aku dan suami batal naik cable car bareng teman-teman, akhirnya kita cari tempat untuk bermain salju aja. Di sini kita dikasih waktu sekitar 2 jaman untuk bebas melakukan aktivitas apa aja. Awas disuruh bayar. Main salju. Serut sayang. Tinggal siram apa namanya? Sirup marjan. Dingin. Mau main cable car atau mau main ski? Hai. Enggak. Hai. Banyak itu di kulkas. Ya, inilah Uludag. Welcome to Uludag. Berapa derajat? Coba cek. Berapa derajat? Jadi itulah. Dia rekomendasikan di atas KKP.
Pengennya sih main lebih ke tengah lagi, tapi karena aku pakainya sepatu yang kurang pas untuk di tempat yang bersalju, takutnya nanti malah jatuh kepleset. Kan setelah dari Turki kita akan melanjutkan perjalanan umroh, jadi ya harus lebih hati-hati untuk menjaga kesehatan dan keselamatan. Di sini loh si Adam. Ada di situ dia. Karena cuaca sudah mulai bersahabat, aku dan suami mau coba naik cable car. Tempat naiknya itu di samping kafe yang ada di sini. Setelah kita antri sekitar 10 menit dan antrian masih panjang, akhirnya aku dan suami bakal deh naik cable car lagi. Ya nggak apa-apa lah, mungkin kali ini bukan rezeki kami untuk naik cable car di Uludag. Siapa tahu ada rezeki bisa balik lagi ke sini atau ke tempat lain di Turki yang ada saljunya. Amin. Menikmati hot chocolate dan Cino. cappuccino. Di mana sayang? Di Uludag. Uludag, Turki. Pemandangannya kayak gini teman-teman. Masak. Tadi ada yang diajak naik itu, nggak mau. Giliran mau, antriannya panjang. Masalahnya itu saya berhubung kondisi hujan kabut baru pas ke Padang turun dari bis kaget setengah mati dinginnya beneran. Tidak ada levelnya di Indonesia dingin yang sana. Pacaran di mana sayang? Udah. Dingin. Stok rokok sudah habis. Berasap. Foto dulu. Terlalu lama. Udah, nggak ada ini timer. Abut lagi. Jadi gimana kesannya pertama kali ke tempat yang bersalju kayak gini? Luar biasa dingin. Meskipun kita nggak main salju, nggak main cable car, nggak main ski, ya cuma pegang-pegang salju, jalan-jalan di salju aja. Ya, karena Udah, alhamdulillah lah. Kalaupun naik cable car, Nggak masuk sana. Ada ke sana, biar masuk sana. dingin masalahnya. Cuacanya tadi begitu Udah nyampe mulai sini. berkabut lagi. Ya lagi apa namanya? Lagi kabut-kabutnya. Yang Dan anginnya tadinya juga kencang juga. tadinya kita udah daftar ya mau main cable car, akhirnya mundur gara-gara ini nggak kuat. Ya harusnya pakai sarung tangannya, cuman ya saya masih bisa tahan sedikit, jadi nggak pakai. Pesan hot, minuman hot. Dan alhamdulillahnya rokok saya habis dan stoknya saya tidak tahu kemana. Udah nggak cair. Air bawah. Enggak ada. Aduh, aduh. Ini aku berjumpa lagi. Nggak terlalu.
bye. Dua jaman berlalu nggak berasa. Sekarang waktunya kita untuk kembali ke bursa dan akan melanjutkan perjalanan menuju kota Istanbul. Dalam perjalanan dari kota Bursa menuju kota Istanbul, rombongan kami berhenti di salah satu rest area untuk makan malam. Perjalanan yang memakan waktu kurang lebih 2 jaman ini, aku sih lebih banyak tidur ya teman-teman. Mungkin karena kecapean juga kali ya. Hari ini kita sudah mengunjungi 3 tempat, yaitu Masjid Agung Bursa, Masjid Hijau Bursa, dan juga Uludağ. Besok kita masih ada jadwal untuk mengunjungi beberapa tempat menarik lainnya di kota Istanbul. So, sampai jumpa di video aku yang berikutnya teman-teman. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan di subscribe. Ini jembatan angkat